Halo teman-teman, buat kalian yang kemarin request pemain baru yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI, ini saya bahas buat kalian. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan saya Latifianto, tuan rumah dari channel Latifianto, sebuah channel khusus sepak bola, utamanya Timnas Indonesia. Jadi segala hal yang berkaitan dengan Timnas Indonesia akan saya bahas di channel ini. So, buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol like-nya. Yes, kabar itu benar teman-teman bahwa Pak Erick Thohir sudah bersalaman dengan dua pemain baru yang menurut saya sangat luar biasa. Ini sih benar-benar kabar yang keterlaluan. Timnas Indonesia bakal sangat keterlaluan dalam mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Bagaimana enggak teman-teman, Pak Erick Thohir ini sudah sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, sudah bersalaman dengan dua pemain yang menurut saya sangat-sangat akan membuat Indonesia semakin mengerikan. Dua pemain tersebut adalah Miss Hilgers dan Eliano Reijnders yang sebelum-sebelumnya memang sudah santer dikabarkan, dikaitkan bakal menjadi calon pemain Timnas Indonesia. Nah, momen bersalamannya Pak Erick Thohir dengan dua pemain hebat tersebut dibagikan oleh Pak Erick Thohir sendiri di akun Instagram pribadinya pada hari Jumat tanggal 6 September 2024. Pak Erick Thohir ini pernah mengatakan memang bahwa soal pemain baru yang bakalan dinaturalisasi oleh PSSI semuanya bakalan pasti kalau Pak Erick Thohir sendiri sudah bersalaman dengan pemain yang bersangkutan. Nah, sore sebelum Pak Erick Thohir bersalaman dengan Miss Hilgers dan Eliano, wartawan sudah banyak yang bertanya yang mengkonfirmasi ke Pak Erick Thohir soal kepastian dua pemain yang diisukan bakal menjadi pemain baru Timnas Indonesia. Dan Pak Erick Thohir ya belum memberikan respon yang pasti, yang jelas gitu. Dan malamnya seperti sedang memasak, Pak Erick Thohir langsung memasak. Ya, memang sedang memasak gitu, lalu kemudian makan malam bersama dengan Miss Hilgers dan Eliano. Mereka bersalaman, yang menandakan bahwa dua pemain tersebut itu secara resmi bakalan menjadi atau bakalan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat ini. Miss Hilgers memang sudah lama dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun yang berposisi sebagai palang pintu itu sudah dari 2 tahun silam disebut-sebut berpotensi membela skuad Merah Putih, skuad Garuda. Pada Februari tahun 2022, pemain jebolan Akademi FC Twente yang pernah membela Timnas U21 Belanda tersebut memang urung menjalani proses naturalisasi di Indonesia karena alasan keluarga. Jadi ada informasi bahwa keluarganya masih belum setuju. Hilgers merupakan pemain dengan jam terbang yang cukup tinggi di Liga Belanda. Kendati usianya baru menginjak 23 tahun teman-teman. Sejak membela Twente pada tahun 2020, dia juga telah mengemas 85 penampilan di era divisi, kasta teratas Liga Belanda. Hilgers juga 2 kali mengecap pengalaman mentas bersama Twente di ajang kualifikasi Liga Champions dan menorehkan 1 gol. Ini pemain yang sangat berkualitas. Dikutip dari Transfermarkt, calon pemain naturalisasi kita ini teman-teman memiliki nilai pasar luar biasa, 121,6 miliar rupiah. Tentu ini merupakan harga yang sangat-sangat mahal untuk seorang bek tengah. Bahkan harga tersebut jauh melampaui para bek tengah yang saat ini dimiliki Timnas Indonesia. Bahkan Jay Itzes yang memegang harga pasar termahal di pos bek di lini pertahanan Timnas Indonesia itu cuma memiliki nilai pasar 43,4 miliar rupiah. Kemudian ada Jordi Amat yang memiliki harga pasar 13,9 miliar. Disusul Justin Hubner yang dibanderol dengan harga 6 miliar.
Terakhir, ada bek lokal kebanggaan Indonesia, yaitu Rizky Ridho, yang memiliki harga pasaran 7,39 miliar. Nilai pasar Miss Hilgers lebih mahal juga 2 kali lipat bahkan dari Tom Haye, yang memiliki nilai pasar 52,14 miliar. Padahal sejauh ini Tom Haye adalah pemain termahal timnas Indonesia di antara pemain-pemain yang lain. Bahkan di klubnya, Miss Hilgers ini adalah pemain termahal ketiga, 121,6 miliar, luar biasa. Perlu saya sampaikan juga ke kalian semua bahwa Miss Hilgers ini merupakan didikan Akademi Sparta Nijkerk. Hingga kemudian dia berpindah ke Akademi FC Twente. Berkembang bersama sekolah sepak bola, dia terpilih dalam skuad inti setiap kategori umur hingga pada 17 Oktober 2020 mengisi skuad utama tim senior FC Twente. Tanggal 23 September 2022 adalah debutnya sebagai pemain nasional timnas Belanda usia 21. Dia mengisi posisi sentral dalam tim sebagai bek tengah. Kaki terkuatnya adalah kaki kanan. Dengan kualitas sangat baik yang dia miliki, dia juga sering dikait-kaitkan, disebut diminati oleh beberapa klub papan atas Liga Belanda, yakni misalnya Feyenoord dan PSV Eindhoven. Kedua klub tersebut disebut-sebut menginginkan jasa Miss Hilgers untuk menjadi kekuatan tembok pertahanan klub. Kemudian menurut kabar terbaru seperti yang dituliskan oleh Telegraph, Ajax Amsterdam itu juga ternyata berminat mendatangkan Miss Hilgers untuk memperkokoh lini pertahanan mereka. Diberitakan bahwa bek FC Twente ini melewati musim gemilang dan telah menyingkirkan bek Spanyol berpengalaman Julio dari tim. Feyenoord sebelumnya juga sudah 2 kali mencoba melamar bek calon pemain kita ini, yaitu Hilgers, tapi belum juga berhasil. Meskipun begitu, Feyenoord juga masih menganggap bahwa Hilgers adalah pemain yang menarik. Sama seperti Feyenoord yang pernah menginginkan jasa Hilgers, Ajax juga pernah menginginkan dan menilai bahwa Hilgers ini adalah sosok yang kuat dengan banyak potensi ke depan dan dapat mengisi celah yang akan hilang jika salah satu pemain Ajax, pemain belakang Ajax memilih hengkang dari klub, maka Hilgers akan datang menggantikannya. Nah, di sisi yang lain, pemain kedua yang sudah resmi juga bersalaman dengan Pak Erick Thohir adalah Eliano Reijnders. Maafkan saya teman-teman kalau misalnya pelafalannya masih kaku ya, menyebutkan nama Eliano tadi. Eliano usianya 23 tahun, masih sama-sama muda, seperti Hilgers juga. Eliano adalah adik kandung dari bintang AC Milan, yaitu Tijani Reijnders. Mereka berdua, Eliano dan Tijani, adalah putra dari pasangan eks sepak bola, yaitu Martin Reijnders dan Angelina Leka Tompesi yang berdarah Maluku. Dua kakak beradik ini memiliki kesamaan, yaitu merupakan pemain yang serba bisa. Itu menurut pengakuan ayahnya. Jadi pernah suatu waktu ayahnya itu memberikan karakteristik soal Eliano, yang sekali lagi sebentar lagi akan mengenakan seragam timnas Indonesia. Menurut ayahnya, Eliano adalah gelandang yang agresif. Pemain lawan harus melewatinya 2 kali sebelum benar-benar terbebas dari pemain ini, pemain calon naturalisasi kita. Eliano digambarkan sebagai pemain yang selalu ingin lebih, suka membuat aksi, dan yang jelas sangat suka menghadapi tantangan. Saya kira itulah kenapa kemudian dia bergabung dengan timnas Indonesia. Eliano itu memiliki nilai pasar sebesar 650.000 euro atau setara dengan 11,30 miliar. Menurut data transfer market, nilai tersebut menjadi nilai pasar tertinggi untuk Eliano. Mengenai penampilannya bersama klubnya, yaitu PEC Zwolle, Eliano sekarang lebih sering dimainkan sebagai bek kanan. Musim ini dia sudah mentas 4 kali di era divisi,
dengan 3 diantaranya sebagai starter. Jika nanti dia bergabung dengan timnas Indonesia, ini masih prosesnya bakal dijalani, Eliano bisa menambah agresivitas sayap kanan timnas Indonesia bersama Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh juga, atau sebagai winger dengan Ragnar Oratmangun. Yang jelas teman-teman sekalian, para pecinta timnas Indonesia, Mads Hilgers dan Eliano itu sama-sama masih muda. Keduanya saat ini masih berusia 23 tahun. Potensi kedua pemain ini untuk berkembang itu sangat besar nanti di masa depan. Selain daripada itu, masa edar keduanya di timnas Indonesia juga bisa lebih dari 10 tahun. Oleh sebab itu teman-teman, kehadiran Mads Hilgers dan Eliano itu akan semakin membuat lini belakang timnas Indonesia penuh dan sesak. Sebab banyak juga pemain keturunan di skuad Garuda yang berposisi sebagai pemain belakang yang berada di pos lini pertahanan. Meskipun begitu, menurut saya datangnya dua pemain yang sangat berkualitas ini adalah benar-benar pemain dengan predikat grade A, bakal memperkaya, membuat opsi Shin Tae-yong di lini belakang semakin banyak dan kekuatan antara pemain utama, antara pemain starter dengan cadangan itu bakalan sepadan, bakalan seimbang. Kalau kita lihat penampilan Indonesia saat melawan Arab Saudi kemarin, ketika Rizky Ridho dan Sandy Walsh ditarik, kita tidak memiliki pengganti dengan kualitas yang sepadan, dengan kualitas yang setara. Bahkan mungkin lebih bagus, tidak ada, kita tidak punya. Saya bukan mau mengecilkan atau meremehkan kualitas Muhammad Ferrari atau Asnawi Mangkualam. Tapi lihat, Ferrari yang menggantikan Rizky Ridho memainkan sepak bola yang menurut saya tidak ada di pertandingan internasional, apalagi kualifikasi Piala Dunia. Tidak ada. Dia kelihatan sekali menarik baju pemain Arab Saudi. Dia juga terlalu ceroboh untuk mengangkat kaki terlalu tinggi sehingga langsung diganjar kartu kuning oleh wasit. Padahal hitungannya dia baru masuk menggantikan Rizky Ridho, lalu kemudian langsung melakukan pelanggaran. Kemudian Asnawi yang menggantikan Sandy Walsh pada pertandingan kemarin menurut saya juga tidak terlalu banyak memegang bola, juga tidak terlalu istimewa sih. Performanya kurang dibanding Sandy Walsh. Bahkan Rizky Ridho sendiri yang sering menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di lini belakang juga kurang tenang membuang bola. Operan-operannya itu masih sering tidak akurat dan jatuh di kaki lawan. Dia bahkan juga sempat ditegur oleh sang kapten yaitu Jai Itses karena membuang bola sembarangan. Ini artinya bahwa lini belakang timnas itu juga masih perlu pemain tambahan yang memiliki kualitas yang setara. Baik sesama yang diturunkan sebagai starter, pemain utama, maupun antara pemain starter, pemain utama dengan mereka yang duduk di bangku cadangan. Selain pemain belakang, menurut saya juga PSSI juga sudah waktunya untuk mencari pemain-pemain baru yang berkualitas tinggi untuk lini tengah dan lini depan. Karena sampai saat ini di lini tengah belum ada pemain yang sepadan, yang berkualitas sama atau mungkin lebih baik untuk menggantikan Tom Haye. Atau di lini depan yang masih kurang tajam menurut saya. Jadi Rafael Struijk, lalu kemudian Ragnar Oratmangun yang dibantu Witan Sulaiman di sisi kanan, atau kemudian Marcelino Ferdinand juga masih belum kelihatan produktivitasnya, ketajamannya. Kemarin ya memang waktu melawan Arab Saudi, Ragnar mampu menciptakan gol, tapi golnya juga gol deflected. Ini bukan saya tidak bersyukur, tetapi menurut saya PSSI, Pak Erick Thohir dan Shin Tae-yong juga harus memikirkan bagaimana cara menambah ketajaman lini depan. Entah itu melatih striker yang sudah ada ini atau menambah dengan merekrut, dengan menaturalisasi pemain keturunan yang berposisi di lini depan. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini.
Buat kalian yang menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Dan di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan memberikan komentar kritik masukannya. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.